Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Paul Watuseke melalui channel saya Pendeta Paul Watuseke. Saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini dan senantiasa ajakan bagi kita semua untuk dapat mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Sebelum saya membaca merenungkannya, mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini oleh karena kemurahan kasih pertolongan penyertaan-Mu. Kami ada lagi sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Semua ini karena kemurahan kasih pertolongan penyertaan-Mu. Lebih daripada Tuhan, kami juga akan membaca, merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Sebabnya Tuhan, kami mohon persiapkan sekalian kami Tuhan, dan layakkan kami Tuhan. Segala kesalahan dosa kami jangan ingat semua. Ampun, kuduskan, sucikan kami, agar kami berkenan diberkati oleh kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih banyak Tuhan, khusus hamba-Mu yang Engkau pakai untuk melayani, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Roh Kudus Engkau urapi dia secara khusus. Biarlah dia ada keberanian untuk mengungkap rahasia kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, dalam pemberitaan firman kami tidak izinkan kuasa kegelapan coba-coba mengganggu, menghalangi, merintangi pemberitaan firman-Mu. Kami tolak dia di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau hancurkan kuasanya. Usir dia jauh dari kehidupan kami. Kawali pagari kami kuasa darah-Mu. Kami ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Bersabdalah Engkau, kami siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan ayat 2. Dan sebenarnya Wahyu pasal 11 ini dia sampai pada ayat yang ke-19. Tetapi kita merenungkan saja bagian pertama ini, yaitu ayat 1 dan 2 dari Wahyu pasal 11 dengan perikop 2 saksi Allah. Firman Tuhan sebagai berikut. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan misbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, saya kira demikian untuk 2 ayat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa 2 ayat yang kita sudah baca ini, di mana Yohanes diperintahkan oleh Tuhan untuk mengukur bait Allah. Dan kita lihat bahwa di dalam ayat 1 dan ayat kedua ini, di mana wahyu kepada Yohanes ini disampaikan, ditulis oleh Yohanes pada tahun 96. Dan tentunya bait suci yang diruntuhkan dan dihancurkan pada masa itu, dan itu dibakar oleh serdadu-serdadu Romawi pada tahun 70. Jadi sudah jelas bahwa pada saat Yohanes menulis apa yang dia lihat atau wahyu kepada Yohanes ini, bait Allah tidak ada lagi. Oleh sebab itu kita lihat bahwa waktu Yohanes menulis wahyu ini, jelas-jelas bahwa bait Allah tidak ada pada waktu itu atau tidak ada lagi. Di mana Yohanes dalam Wahyu 11 ini, dia adalah
di mana bait suci Allah yang akan dibangun kembali oleh bangsa Yahudi sebagaimana kita sudah baca tadi, yaitu akan dibangun pada masa depan. Kapan masa depan itu? Yaitu pada saat rapture terjadi atau pengangkatan orang percaya, maka bait suci ini akan dibangun kembali. Dan kita lihat bahwa kalau kita melihat sejarah daripada bait suci, jadi nyaris bahwa bait suci tidak ada lagi. Dan di dalam sejarah bait suci ini kita lihat bahwa ada 3 bait suci yang dibangun. Yaitu pertama, bait suci Raja Salomo. Dan kita lihat bait suci ini dirusak oleh Raja Nebukadnezar, sekaligus membawa tawanannya orang Israel ke Babilonia pada waktu itu. Dan kita lihat bahwa yang kedua, atau bait Allah yang kedua adalah bait suci Nehemia. Dan bait suci Nehemia ini didirikan oleh Esra, Nehemia, Zerubabel, dan Yosua. Kemudian yang ketiga, bait suci Herodes. Bait suci Herodes ini sudah ada pada saat Tuhan Yesus yang Yohanes ada pada waktu itu. Bait suci ini sudah ada. Tetapi kita lihat bait suci 2 ini sudah dihancurkan oleh serdadu-serdadu Romawi yang dipimpin langsung oleh Jenderal Titus. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa jelas bahwa bait Allah tidak ada lagi dan sudah dihancurkan. Dan senantiasa bait Allah ini atau bait suci ini nanti akan dibangun kembali. Pada saat mana itu akan dibangun? Pada saat sekali lagi, manakala gereja Tuhan sudah diangkat ke surga, maka bait Allah ini akan dibangun. Dan mereka akan didukung, dibantu, dan kerjasama dengan antikris. Karena memang pembangunan pelaksanaan bait Allah ini pada masa tribulasi pertama, yaitu 3,5 tahun pertama pada masa tribulasi, yaitu masa antikris. Walaupun kerjasama ini adalah tipuan dari antikris kepada bangsa Israel. Bangsa Israel terjebak pada suatu perjanjian dengan iblis, dengan antikris. Dan ini benar-benar pada akhir atau pada pertengahan tribulasi itu, antikris mengingkari janji mereka untuk melindungi bangsa Israel. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat bahwa pembangunan daripada bait suci ini tentunya ada beberapa hal yang sudah, atau fakta-fakta yang sudah menjelaskan bahwa pembangunan kembali bait suci ini pada masa tribulasi itu, semua apa yang dipersiapkan untuk pembangunan bait suci ini sudah siapkan dan sudah disiapkan semua. Tinggal menunggu kedatangan Tuhan. Tinggal menunggu manakala Tuhan dari surga, turun dari surga di awan-awan, menjemput orang percaya, mengangkat orang percaya, terjadi rapture, maka bait Allah dimulai dibangun. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, fakta-fakta yang menunjukkan bahwa bait Allah ini sudah siap dibangun adalah, pertama, kalau kita lihat ada 5 hal yang saya catat di sini. Pertama, lokasi bait suci sudah direbut kembali di tangan bangsa Arab. Jadi kita lihat bahwa pada tahun 1967 terjadi perang antara bangsa Israel dengan bangsa Arab yang terdiri dari Mesir, Syria, Yordania, dan Lebanon. Dari negara-negara ini menyerang bangsa Israel. Tetapi puji nama Tuhan, kita lihat bahwa hal ini dimenangkan oleh bangsa Israel. Sebenarnya hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi inilah kenyataan bahwa mereka menang. Bapak Ibu, perlu disampaikan bahwa
pada tahun 1967 pada masa perang itu, jumlah penduduk Israel baru 2.500.000 orang. Sementara musuh mereka yang saya sebutkan tadi, yaitu bangsa-bangsa Arab yang terdiri dari Mesir, Syria, Yordania, dan Lebanon. Mereka berjumlah 100 juta menyerang bangsa Israel yang jumlahnya cuma 2,5 juta penduduk. Tetapi pada tahun itu mereka memenangkan peperangan itu. Dan mereka merebut kembali apa yang disebut dalam bagian pertama itu adalah lokasi Bait Suci. Sudah ada di tangan bangsa Israel. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu dana dan bahan-bahan untuk pembangunan Bait Suci ini semua sudah disiapkan. Itu yang kedua, sudah disiapkan. Dan yang ketiga, sekolah dan keterampilan imam-imam. Karena imam-imam nanti akan bertugas di Bait Suci. Dan semua ini sudah dipersiapkan. Imam-imam, mereka sudah dan sedang dididik keterampilannya dalam menangani pelayanan di Bait Suci nanti, yaitu Bait Suci yang disampaikan dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 ini. Dan itu yang ketiga. Yang keempat, sapi merah. Jadi sapi merah ini sudah dan sedang dikembangbiakan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini bukti bahwa sapi merah ini akan digunakan di dalam Bait Suci, dalam upacara-upacara di Bait Suci. Dan sapi merah ini digunakan untuk penyucian daripada Bait Allah, Bait Suci itu sendiri. Itu sapi merah yang sudah ada, sudah disiapkan dan sedang dikembangbiakan. Yang kelima, menurut Glenn Jeffrey, bahwa dia katakan bahwa tabut perjanjian sudah ditemukan di Ethiopia. Sudah ada, sudah ditemukan menurut Glenn Jeffrey. Dan tempatnya, lokasi tepatnya itu masih dirahasiakan oleh bangsa Israel, oleh orang Israel, oleh pemerintah Israel. Masih dirahasiakan, tapi sudah ditemukan. Itu bagian yang kelima. Bagian keenam, yaitu perkakas dan alat-alat upacara. Semuanya sudah disiapkan. Dan kemudian dana pembangunan sudah siap. Yang kedelapan, rancangan undang-undang hari Sabat sudah siap, tinggal mau diketuk. Manakala terjadi revisi itu, undang-undang ini akan diketuk, diresmikan sebagai undang-undang pelaksanaan daripada hukum Taurat dan Sabat paling penting. Dan yang kesembilan yang terakhir, Bait Suci dapat dibangun kapan saja. Dan kita lihat bahwa hal ini dapat dibangun tanpa, jadi kita lihat lokasi ini atau tempat pembangunan Bait Suci ini tidak akan mengganggu Masjid Al-Aqsa atau Al-Aqsa. Tidak akan mengganggu. Jadi semua akan lancar, akan dilaksanakan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, ini suatu peringatan bagi saya dan saudara bahwa Tuhan segera akan datang. Semua sudah disiapkan, segera akan dilaksanakan pembangunan ini. Karena memang pembangunan ini adalah bukti. Sekali lagi, ini bukti bahwa orang Israel tidak percaya kepada Yesus, bahwa dialah Mesias itu. Ini bukti. Sehingga mereka mempersiapkan semua hal-hal menyangkut hari Sabat ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam pasal 11 ini, ayat 1 dan 2, Yohanes diperintahkan untuk mengukur Bait Suci dan melarang untuk mengukur pelataran yang ada di luar. Mari saya baca ulang ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku
sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan misbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi Yohanes diperintahkan tidak perlu mengukur pelataran yang ada di luar, tapi dia diperintahkan untuk mengukur bait Allah dan bait suci itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa demikian? Karena memang pada masa tribulasi nanti, yaitu pada awal tribulasi atau tribulasi pertama 3 tahun setengah, seperti dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang kedua tadi, mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan itu sama dengan 3 tahun, yaitu masa antikris, tribulasi yang pertama yang saya sudah jelaskan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya ini makin jelas bahwa benar-benar kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dia segera akan datang menjemput saya dan saudara. Tetapi persiapan saya dan saudara, terutama hidup kita, jiwa kita, gereja Tuhan dipersiapkan supaya manakala dia datang kembali menjemput saya dan saudara di awan-awan, maka dia tidak mendapat atau dia tidak kedapatan saya dan saudara bernoda dan bercacat celah. Artinya apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan hidup kudus dan suci. Oleh sebab itu dalam perjuangan kita sebagai orang percaya, berjuang terus untuk menyempurnakan kehidupan pelayanan kita, supaya manakala Tuhan datang, kita akan tidak tertinggal dalam dunia ini. Dan kata firman Tuhan dalam Wahyu bahwa masa tribulasi itu adalah masa pencobaan besar. Dan hal ini tidak pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Dan jangan masuk di dalamnya. Ini mengerikan. Dan tentunya orang Israel nanti saya akan khotbahkan kelanjutan dari pembacaan pasal 11 ini mengenai 2 saksi Allah yang nanti akan menginjil di tanah Israel. Mereka yang akan menyampaikan berita Injil supaya bangsa Israel boleh diselamatkan, bertobat dan percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Mesias, dia adalah yang menebus segala dosa dan dia adalah Tuhan. Dan itu yang nanti akan disampaikan oleh 2 utusan Allah, yaitu 2 penginjil besar. Nanti kita akan bahas pada minggu berikut atau pada hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya dalam perenungan kita pada saat ini, apa makna spiritual daripada pembangunan bait suci ini? Kita lihat, saya ada catat 4 hal di sini. Yaitu pertama adalah penyangkalan dan penolakan terhadap Yesus. Pembangunan bait Allah, bait suci itu yang mereka sedang persiapkan itu, ini pertama menunjukkan mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kedua, mereka menyangkal dan menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini bangsa Israel. Ini makna spiritual bagaimana perenungan kita pada saat ini. Yang kedua, apa yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah cukup. Kita tidak memerlukan lagi bait suci, tidak perlu lagi, karena dia sudah melakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tidak perlu lagi ada sembeli binatang. Tidak ada, karena dia sudah disembeli. Dia sudah menggantikannya semua. Dan dia rela menderita dan mati di kayu salib. Dan dia menggantikannya semua. Yang ketiga, hukum Taurat dan Sabat adalah bukti Israel belum percaya bahwa sekali lagi Yesus adalah Mesias.
bagi mereka yang melakukan hukum Taurat dan Sabat adalah bukti bahwa mereka tidak percaya Yesus, bahwa dia adalah Mesias. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang keempat, kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya. Kita tidak memerlukan lagi bait suci. Sekali lagi, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu membuktikan bahwa kita tidak lagi memerlukan bait suci yang sudah dan sedang dipersiapkan oleh bangsa Israel. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, memang orang tidak akan melihat lagi bait suci itu, karena saya dan saudara sudah diangkat ke sorga. Dan itu akan dibangun pada masa tribulasi. Dan mereka ditipu oleh antikris. Pada akhir dari pertengahan daripada masa tribulasi itu, antikris akan menyangkal, bahkan tidak akan melaksanakan apa yang menjadi rencana mereka untuk membinasakan, untuk membawa mereka kepada neraka, supaya mereka menyangkal Yesus. Tetapi puji nama Tuhan, masih ada kesempatan bagi bangsa Israel dan mereka yang tertinggal dalam dunia ini, sebagaimana khotbah saya pada hari-hari atau waktu-waktu yang lalu dalam Wahyu, bahwa mereka atau bangsa Israel, mereka akan mendengar penginjilan dari dua saksi Allah. Dan bagi orang yang tidak diangkat ke surga, saudara-saudara kita saat ini yang tidak terangkat ke surga, mereka akan mendengar, kalau masih hidup, mereka akan mendengar penginjilan dari 144.000 penginjil dari 12 suku Israel, sebagaimana yang saya sudah jelaskan waktu yang lalu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang memang akan diselamatkan kalau Tuhan datang dia masih hidup. Tapi berjaga-jaga, kalau sebentar engkau meninggal, engkau tidak bertobat, engkau tidak akan menerima kebangkitan yang pertama itu. Karena kebangkitan kedua adalah neraka. Dan itu nanti akan terjadi pada akhir atau pada masa atau pada aras putih itu, yaitu dibangkitkan mereka semua yang mati dalam segala abad untuk dihukum, bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi untuk dihukum, untuk dimasukkan dalam neraka yang kekal. Dan mereka yang masih hidup masuk dalam tribulasi, masih ada kemungkinan dia untuk bertobat, mendengar berita Injil yang disampaikan oleh 144.000 penginjil dari 12 suku Israel. Dan kemudian orang Israel yang ada di tanah Israel mendengar penginjilan dari dua saksi Allah ini, memungkinkan mereka untuk menerima Yesus. Dan mereka akan mengatakan bahwa benar Yesus adalah Mesias. Amin. Saya percaya kita diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini Tuhan, kemurahan kasih pertolongan penyertaan-Mu menjadi bagian kami. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Sebabnya doa kami Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam setiap hati pikiran kami, supaya kami ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan manakala Engkau datang, Engkau akan datang di awan-awan menjemput kami. Dan kami akan masuk bersama-sama dengan dalam kerajaan sorga. Dan kami akan tinggalkan dunia ini. Dan dunia ini akan masuk pada masa tribulasi, masa antikris pertama, 3,5 tahun pertama. Dan masa penghukuman, malapetaka akan menghantam dunia ini kepada mereka yang tidak mau bertobat. Terima kasih banyak Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Sekali lagi doa kami Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati pikiran kami. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah menjadi doa permohonan atau ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.